Bincang Sehat Masyarakat oleh Puskesmas Purwakarta, di mana kita akan membicarakan seputar topik-topik kesehatan bersama nakes yang ada di Puskesmas Purwakarta. Di episode pertama kali ini, kita akan ngobrolin seputar TBC pada dewasa, di mana saat ini kasus TBC di Indonesia mencapai 1.060.000 kasus. Dan di setiap jamnya ada 17 orang meninggal akibat TBC di Indonesia. Sedangkan di Purwakarta ada 3.202 kasus. Dan untuk di wilayah kerja Puskesmas Purwakarta ada 67 kasus. Sehingga pemerintah mencanangkan eliminasi TBC pada tahun 2030. Nah, kali ini kita akan ngobrolin TBC pada dewasa bersama Dr. Maysera, Dr. Nisa, dan juga Pak Nur. Dr. Maysera ini sebelum bertugas di Puskesmas Purwakarta, beliau bertugas di Dinas Kesehatan di bidang P2, di mana induk dari penanganan penyakit-penyakit yang ada di Purwakarta. Sedangkan untuk Dr. Nisa sendiri adalah ketua tim penanggulangan TBC di Puskesmas Purwakarta. Dan untuk Pak Nur, beliau adalah pelaksana program TBC di Puskesmas Purwakarta. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Dok, halo Pak. Gimana kabarnya siang ini? Baik, alhamdulillah. Ini selesai pelayanan berarti ya? Iya. Oke, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir. Tema kita kali ini tentang TBC pada dewasa ya Dok ya Pak ya. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, mungkin kita kenalan dulu kali ya dengan si TBC ini sebenarnya itu apa? Barangkali masih ada dari masyarakat kita yang belum tahu apa itu TBC. Penyakit TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang tubuh manusia, terutama paru-paru. Jadi penyakit ini bukan disebabkan oleh keturunan ataupun guna-guna. Gitu. Berarti TBC ini karena kuman berarti ya Dok ya? Betul. Dan semua usia beresiko untuk terkena TBC. Betul. Tidak hanya pada dewasa, berarti ya Dok ya, termasuk juga pada anak. Terus kan tema kita kali ini tuh TBC pada dewasa ya Dok ya? Nah, apakah ada perbedaan antara TBC pada dewasa dengan TBC pada anak? Sebelum kita masuk ke gejala ya, gejala perbedaan antara TBC anak ataupun dewasa, kita harus tahu dulu nih penularannya. Untuk penularan dari TBC sendiri, ini melalui droplet atau percikan dahak saat penderita TBC ini batuk, bersin, ataupun berbicara. Nah, jadi anak-anak itu sangat rentan sekali untuk terkena TBC. Jadi kita harus tahu dulu nih ada riwayat kontak nggak dari rumah untuk terkena TBC atau tidak. Memang untuk gejala pada TBC pada anak maupun dewasa itu sangat berbeda. Jadi untuk yang TBC dewasa itu yang pertama gejalanya pertama batuk dahak lebih dari 2 minggu, lalu ada keringat malam, berat badan yang turun, batuk disertai dengan darah, lalu juga dapat disertai dengan adanya nyeri dada ataupun sesak nafas, dan juga adanya berat badan yang turun dan keringat malam. Kalau untuk pada anak itu juga hampir sama, tapi berbedanya lebih ke dia berat badannya itu nggak naik-naik. Biasanya kan keluhan pada ibu-ibu, kok Dok berat badan saya, anak saya kok nggak naik-naik. Nah itu maka boleh langsung diperiksakan untuk ke puskesmas, kita langsung screening TBC. Selain itu juga ada berat badannya, ini kan anak-anak biasanya nggak naik dalam waktu 2 bulan misalnya kayak gitu. Terus juga ada nafsu makan anak yang nggak jadi menurun, dan berat badan juga turun, ada juga demam. Tapi untuk demam dan batuk lebih dari 2 minggu untuk anak-anak itu tidak terlalu signifikan. Jadi memang harus ada lakukan pemeriksaan lanjut nanti di puskesmas. Oke, tadi penularannya melalui droplet berarti ya Dok ya? Betul. Oke, terus kalau untuk gejala pada dewasa tadi, gejala TBC ya Dok ya? Tadi udah dibahas secara sekilas, tapi mungkin bisa lebih spesifik seperti apa Dok gejala TBC pada dewasa? Kalau untuk secara spesifiknya itu dia pertama batuk lebih dari 2 minggu tuh atau sebulan biasanya. Dan yang lebih spesifik lagi adanya batuk dengan darah, batuk dahak dengan darah. Itu langsung kita curiga ke arah TBC. Dan disertai juga dengan adanya berat badannya tuh kok turun gitu. Udah batuk dahak kok berat badannya juga makin turun. Selain itu juga nanti ada keringat malam, itu sih gejala tambahan ya, kayak demam lebih dari 2 minggu juga pun itu gejala tambahan. Jadi lebih ke batuk darah atau batuk dahak dan keringat malam ataupun demam. Oke, nah setelah tahu tentang gejalanya ya Dok ya, terus kapan sih sebenarnya masyarakat kita ini harus ke puskesmas untuk melakukan screening? Apakah ketika sudah merasakan salah satu gejalanya atau ketika semua gejalanya terasa nih baru harus ke puskesmas? Nah, untuk screening sendiri pertama sih kita memang
kalau sudah ada merasa dengan adanya kontak, riwayat kontak dengan penderita TBC, itu harus segera langsung ke puskesmas. Nah, itu nanti kita bisa lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tapi kalaupun apalagi ada gejala, ya gejala seperti kayak batuk udah lebih dari 2 minggu kok nggak sembuh-sembuh dengan pengobatan, terus juga ada keringat malam, berat badan nggak naik-naik, itu boleh langsung ke puskesmas. Nanti kita lakukan ada 2 pemeriksaan. Yang pertama ada pemeriksaan dahak, di situ lalu kita lakukan pemeriksaan ronsen untuk dewasa. Untuk pemeriksaan pada anak, ini pertama memang harus langsung segera ke puskesmas. Kalau memang kok ibu-ibu pada curiga nih, kok berat badan anak saya nggak naik-naik, nanti kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut di puskesmas. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan pemeriksaan mantuk atau kita sebut tuberculin skin test. Atau bila anaknya bisa berdahak, itu kita lakukan pemeriksaan dahak dan dilanjut dengan pemeriksaan ronsen. Nah, jadi harapannya adalah ketika masyarakat ini merasakan ciri-ciri seperti yang disebutkan sama Dr. Nisa tadi, bisa langsung ke puskesmas untuk melakukan screening berarti ya, Dok? Iya. Oke. Terus selanjutnya ini pertanyaan untuk Pak Nur sebagai pelaksana program. Mungkin bisa dijelaskan Bapak alur pemeriksaan TBC ini seperti apa? Untuk alur pelaksanaan TBC itu kan ada 2 ya, kita bisa alur di luar gedung dan alur di dalam gedung. Kalau misalnya untuk alur di dalam gedung, biasanya setiap unit di pelayanan di puskesmas itu dia melakukan screening TB. Jadi kalau misalkan ada tanda dan gejala yang mengarah ke TBC, maka unit itu akan memberikan rujukan ke laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium. Atau kalau misalkan anak, mungkin dari unit itu memberi rujukan untuk pemeriksaan TST atau pemeriksaan tuberkulin test. Nanti dari laboratorium dilakukan pemeriksaan TCM. Setelah ada hasil dari TCM tersebut dikembalikan lagi ke unit yang memberi rujukan, dan nanti dokternya membuat diagnosa apakah pasien yang terduga tersebut dia positif TBC atau bukan. Kalau misalkan dia positif TBC, berarti langsung dia dirujuk juga untuk ke Polidot untuk melakukan pengobatan. Itu kalau untuk yang dalam gedung berarti Kalau Pak, di ya? dalam gedung. Oh, iya. Kalau misalkan untuk di luar gedung, kita kan ada beberapa kegiatan yang mungkin bisa melakukan screening untuk penemuan pasien TB di luar gedung. Salah satunya itu dengan di sini itu ACF, Active Case Finding. Active Case Finding ini kan banyak caranya, yaitu atau banyak sasarannya. Salah satunya sasarannya mungkin sasaran untuk sekolah, sasaran untuk pesantren, sasaran untuk lapas. Jadi nanti kita tim dari puskesmas melakukan active case finding, apakah di pesantren atau misalkan di lapas atau misalkan di sekolah. Setelah kita melakukan screening, kita ketemu tanda dan gejala yang mengarah ke sana, nanti dilakukan rujukan langsung dari pas kita melakukan screening dengan dimasukkan ke format TB06. Nanti rujukan tersebut merupakan rujukan untuk pemeriksaan dahak ke puskesmas. Nanti hasil dari pemeriksaan dahaknya nanti akan diinformasikan ke instansi yang kita periksa. Jadi kitanya ada penginformasian ke instansinya yang dia hasil dari si tes tadi. Ya, kalau misalnya untuk yang active case finding seperti itu. Terus kemudian kalau untuk pengobatan TBC ini sendiri, ketika seseorang tadi udah udah diperiksa ternyata positif TBC, pengobatan yang harus dijalani ini seperti apa? Iya, seperti apa? Dari mungkin bisa dijelaskan. Mungkin sedikit gambarannya tentang pengobatan tuberkulosis tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Anissa dan Pak Nur. Jadi untuk pengobatan TB ini nanti setelah kita tadi memperoleh hasil, salah satunya kita yang menjadi patokan saat ini adalah penggunaan alat tes cepat molekuler tadi TCM tadi. Nah, kalau misalkan hasil dari TCM itu ternyata bahwa hasil pemeriksaan dahaknya itu positif, tapi positifnya ini masih sensitif terhadap obat atau sensitif rifampicin misalkan ya. Nah, itu bisa dilakukan pemberian obat, yaitu dengan obat-obat khusus TBSO atau TB sensitif obat. Tetapi berbeda jika hasil TCM ini menunjukkan resistensi, atau resistensi itu kebal terhadap obat-obatan lini pertama.
itu akan mendapatkan pengobatan yang berbeda, yaitu yang disebut dengan pengobatan TB resisten obat. Nah, dua-duanya memang untuk pengobatan ini lumayan cukup lama. Tetapi alhamdulillah kalau di Indonesia ini pengobatan TB, baik TB sensitif obat maupun TB resisten obat itu gratis. Semuanya gratis berarti. Gratis, jadi dibantu oleh pemerintah. Nah, kemudian untuk TBSO atau TB sensitif obat ini berapa lama sih misalkannya, berapa lama pengobatannya? Nah, ini minimal saat ini adalah sekitar 6 bulan, terutama untuk tuberkulosis paru-paru. Tapi kalau TB itu kan memang bermacam-macam ya organ yang diserangnya gitu ya. Kalau misalkan ternyata tuberkulosis itu adalah ekstra paru, bisa saja pengobatan itu bisa lebih lama dari 6 bulan. Jadi TBC ini ada banyak Ya, jenisnya banyak gitu ya. ya. Jadi tergantung target organnya, ada tuberkulosis paru, ada tuberkulosis usus seperti itu ya. Kemudian ada juga hampir semua organ terkena, kecuali yang tidak terkena itu adalah rambut dan kuku gitu ya, yang tidak terkena kuman, terinfeksi kuman TBC. Nah, kemudian tadi yang 6 bulan itu seperti apa sih pengobatannya? Jadi pengobatan itu diminum obatnya itu setiap hari saat ini. 2 bulan pertama dan 4 bulan berikutnya. 2 bulan pertama itu disebut fase awal. Nah, untuk yang 4 bulan berikutnya itu adalah fase lanjutan. Nah, ini kenapa sih harus ada 2 bulan fase awal, kemudian baru ada lanjutan? Nah, ini untuk fase awal ini sangat penting karena tujuannya itu adalah untuk membunuh kuman-kuman tuberkulosis yang ada atau menurunkan jumlah, betul-betul harus menekan jumlah kumannya gitu ya. Dan satu lagi adalah untuk mengeliminasi dari kasus kuman-kuman resisten itu di fase awal. Karena di fase awal itu diberikan 4 jenis obat. Kenapa? Karena tadi untuk menghindari resistensi. Jadi tidak boleh hanya menggunakan 1 jenis obat gitu ya. Jadi kita pakainya kombinasi. Nah, setelah itu baru nanti tahap berikutnya yang 4 bulan selanjutnya itu diberikan obatnya dikurangi itu jumlahnya. Jadi kurang lebih ada 2 jenis obat gitu ya. Dan sama diminumnya setiap hari. Nah, ini dalam hal pengobatan tuberkulosis yang sangat penting diperhatikan adalah pengawas minum obatnya. Karena tidak jarang pasien itu baru pengobatan misalkan 2 minggu atau baru 2 bulan karena sudah merasa sembuh, sudah hilang tuh biasanya gejala-gejala, udah mulai merasa sehat. sudah merasa sehat. Tetapi kadang kalau karena tidak ada keluarga yang memantau misalkan ya, atau kader yang memantau, itu biasanya dia putus di tengah jalan. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Tadi salah satu untuk pencegahannya adalah tadi adanya pengawas minum obat. Itu bisa dilibatkan keluarga gitu ya, keluarga terdekat terutama yang betul-betul dipercaya sama pasien. Kemudian satu lagi bisa juga kalau tidak ada sama sekali keluarga, boleh oleh kader seperti itu. Sementara kalau untuk TB MDR itu atau TB resisten itu diharapkan sih kita semua tidak jatuh ke TB MDR ya, dengan syarat itu pasien itu harus patuh teratur minum obat setiap hari, tidak boleh ada yang bolong, kecuali kalau ada misalkan pada saat proses pengobatan misalkan ada keluhan gatal-gatal seperti itu ya. Nah, itu mungkin ada alergi terhadap salah satu jenis obat. Nah, itu harus segera dikonsultasikan kepada Pasienkes atau ke puskesmas, atau nanti kita rujuk dari puskesmas ke rumah sakit mungkin untuk nanti pengobatannya diatur kembali. Jadi seperti itu. Berarti pengobatannya selama 6 bulan dan tidak boleh putus ya? Iya, tidak boleh Kalau putus. misalnya di tengahnya ada sempat putus dulu seminggu gitu, apa yang harus dilakukan oleh pasien? Nah, kalau misalkan baru seminggu itu masih bisa dilanjutkan. Tapi kalau misalnya sudah melebihi 2 minggu itu biasanya harus mulai cek lagi misalkan ya. Nanti dicari lagi data-data sebelumnya, misalnya apakah waktu itu TCM-nya positif atau enggak. Nah, seperti itu nanti harus di assessment lagi oleh dokter atau petugas puskesmas. Seperti itu ya, kalau untuk pengobatannya. Nah, sekarang pertanyaannya untuk Pano lagi. Kalau untuk program atau kegiatan yang ada di Puskesmas Purwakarta sendiri dalam rangka untuk penanggulangan TBC ini ada apa saja, Pak? Untuk penanggulangan TBC ini sebenarnya ada beberapa
kegiatan mungkin ya. Cuman kalau misalkan kita bagi menjadi dua besar, kegiatan itu ada kegiatan aktif cash finding, ada kegiatan pasif intensif, dan ada kegiatan aktif masif. Yang kegiatan pasif intensif itu kegiatan di dalam dulu. Kenapa disebut pasif? Karena emang kita menunggu, artinya kita menunggu pasien yang suspek TB atau yang terduga TB untuk datang ke puskesmas, dan setelah itu kita lakukan pemeriksaan secara intensif sampai dengan nanti bisa ditegakkan diagnosa. Kenapa disebut dengan intensif? Karena pada pasif ini kita sampai dengan ke tahap penegakan diagnosa. Terus yang keduanya yang aktif masif. Aktif itu berarti kita petugas kesehatan yang aktif. Kita petugas kesehatan yang aktif yang keluar gedung untuk mencari terduga TB. Caranya dengan tadi itu salah dengan aktif case finding atau dengan ACF atau misalkan dengan investigasi kontak pada pasien-pasien yang sudah ditemukan dengan pengobatan di kita dan hasil pemeriksaannya bakteriologis, itu kita lakukan investigasi kontak atau kita lakukan pemeriksaan kontak serumah dan kontak erat gitu ya. Terus untuk yang aktif masif ini kenapa disebut dengan aktif masif? Karena kita keluar dan masifnya itu melibatkan orang banyak, petugasnya pun mungkin tidak cukup satu orang, terus nanti hasilnya pun kita jumlahnya banyak juga. Biasanya dengan aktif masif kita menjaring lebih banyak terduga, sehingga nanti diharapkan kalau misalkan kita semakin lebih banyak menjaring, diharapkan kemungkinan nanti ada pasien yang tidak terdiagnosa menjadi lebih kecil. Jadi semuanya dapat ketahuan bahwa di lingkungan itu ada yang punya TB atau enggak. Berarti kegiatan yang ada di puskesmas itu ada pasif, intensif, dan aktif masif ya. Oke. Terus kalau misalnya ada saudara atau tetangga yang terkena TBC, apa yang harus kita lakukan sebagai orang terdekatnya gitu? Yang harus kita lakukan kalau misalkan ada saudara kita, terutama misalkan saudara kita itu terkena TBC dan hasil pemeriksaan TCM-nya ternyata positif. Karena hasil pemeriksaan TCM itu kan ada yang hasilnya positif atau bakteriologis, ada yang negatif atau yang nantinya bisa ditegakkan secara klinis. Nah, kalau terutama yang positif ini kan otomatis dia akan menular sekali. Jadi yang kita harus lakukan untuk keluarga terutama ya, jadi keluarga harus datang ke fasilitas pelayanan kesehatan atau ke dokter atau ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan. Nanti setelah dilakukan pemeriksaan, dia bilang sama petugas pelayanan kesehatannya bahwa emang dia kontak erat atau kontak serumah dengan orang yang sedang pengobatan TBC, sehingga nanti akan dikasih rujukan sama pemeriksa di pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan selanjutnya, apakah dia lakukan pemeriksaan TCM, pemeriksaan ronsen, atau mungkin pemeriksaan tuberkulitis. Sehingga ya intinya bahwa siapapun yang kontak erat dengan pasien yang lagi pengobatan TB, dia harus secepatnya untuk diperiksakan ke dokter di pelayanan kesehatan untuk minta dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, apakah dia sudah tertular atau belum. Meskipun tidak merasakan gejala. Walaupun tidak merasakan gejala, soalnya ada istilahnya itu dia TB laten atau dia sebenarnya udah terpapar TB tetapi tidak ada tanda dan gejala, sehingga takut nanti mengarah ke TB laten yang sama harus dilakukan pemeriksaan dan pengobatan juga atau pengobatan pencegahan. Makanya setiap kali yang terpapar atau setiap kali kita punya kontak dengan pasien yang sedang pengobatan, sepatutnya kita lakukan pemeriksaan ke dokter yang ada di pelayanan kesehatan agar nanti kita lebih enak, lebih tahu gitu kan, apakah kita sudah terpapar atau enggak. Oke. Terus tadi kita sudah membahas mulai dari pengertian ya, secara penularan, pemeriksaan, pengobatan, bahkan sampai ke kontak TBC apa ya namanya tadi ya. Iya. Terus ini yang penting ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah TBC biar kita ini tidak tertular TBC? Apa yang harus kita lakukan sebagai kita yang sehat? Oke. Yang pertama
menggunakan masker ya. Pakai masker satu ya, Dok, ya. Yang kedua ya perilaku hidup bersih sehat itu PHBS ya, Dok, ya? PHBS-nya itu PHBS ya. harus itu penting sekali. Yang ketiga kalau saat batuk ataupun bersin harus menggunakan tutup ya, pakai tisu atau dengan etika batuk ya. Oh, etika batuk Iya. ini ya, Dok, ya. Etika Bukan batuk, begini ya, Dok, ya. bukan, ya. Jadi nanti baca lagi tentang etika batuk. Terus juga makan makanan yang bergizi, terutama tinggi kalori, tinggi protein, apapun itu. Lalu olahraga, jangan lupa ya seminggu 5 kali selama 30 menit, itu udah penting ya, apalagi yang usia-usia Seminggu muda. 5 kali selama Betul, 30 menit ya. Aduh. Iya. Nah, terus juga di rumah juga ventilasinya juga harus bagus, jadi menjaga lingkungan itu tetap bersih. Pertama cahaya ya, pencahayaan sama ventilasi yang penting. Lalu apabila memang kita sudah terkena, jadi pencegahannya ya berarti minum obatnya harus tuntas selama 6 bulan. Jadi jangan sampai lepas, jangan sampai bosan untuk berobat karena nanti takutnya berulang. Jadi tuntaskan pengobatannya, dibandingkan nanti kasih menularkan yang lain kan itu juga lebih bahaya. Dari Dr. May, ada yang mau ditambahkan? Untuk pencegahan tadi ya, mungkin kalau tadi sudah disampaikan tentang kasus kontak ya, ada kontak erat, kontak serumah. Nah itu kan kita sudah punya obat-obatan pencegahan. Tapi sebelum yang nanti yang menentukan apakah kontak erat atau kontak serumah itu harus konsumsi obat pencegahan, itu nanti harus konsultasi dulu terhadap ke dokter, ke puskesmas salah satunya, karena obat-obat itu sudah tersedia di puskesmas. Jadi selain tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Nisa, ada satu lagi tadi yang obat pencegahan itu sudah tersedia. Sudah tersedia di puskesmas ya, Dok, ya. Kalau dari Pak, ada yang mau ditambahkan atau? Pencegahan Iya. mungkin ya, bukan mungkin ya, pencegahan itu ya salah satunya dengan imunisasi. Imunisasi. Jadi imunisasi ini harus digalakkan. Imunisasi kalau untuk TBC kan imunisasi BCG ya. Imunisasi BCG ini bukan untuk mencegah tertular, tetapi untuk mencegah kalaupun misalkan tertular, mungkin nanti efeknya itu tidak berat, tidak menjadi efek dari TBC-nya tidak berat kumannya, tidak menjadi nanti misalkan TBC biliar atau TBC otak atau yang lebih berat. Jadi tambahan juga ya, harus sering ke posyandu yang punya ibu-ibu. Ini ya buat ibu-ibu sekalian yang Ya, punya jadi bayi harus balita, sering ke posyandu. Untuk pertama imunisasinya, yang kedua pun screening. Jadi kalau misalnya kita lihat berat badannya nggak naik-naik kan kita punya KMS ya. Iya, iya. Jadi nanti ukur tinggi badan berat badan nanti sama dibantu oleh bidan-bidan dari posyandu untuk dilakukan screening. Kalau memang ada nanti gejala ke arah sana, nanti langsung kita lakukan pemeriksaan di puskesmasnya. Sama itu mungkin pemahaman tentang imunisasi kan kita di masyarakat masih kenapa sih imunisasi tapi tetap aja masih kena TB juga, itu mungkin harus lebih di ini ya Dok. Kenapa sih ini udah imunisasi tapi kita kena TBC gitu kan? Iya. Karena memang tadi ya yang imunisasi itu imunisasi BCG ini bukan betul-betul mencegah 100% kuman TB masuk, tetapi tadi mencegah penyakit TB yang lebih parah, yang parah. Mencegah kepanasannya. Kenapa seperti itu? Karena kan memang lingkungan Indonesia ini untuk kuman TB ini cukup banyak gitu. Bahkan kita ranking 2 ya, masih ranking 2 sedunia itu dengan jumlah kasus TB terbanyak setelah India. Jadi di lingkungan kita tuh udah banyak gitu. Jadi kayaknya mustahil tidak terpapar kuman. Itu dari daya tahan tubuh harus tertahan. Oke. Ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup? Ya, berarti kalau memang ada riwayat kontak ya tadi jangan lupa boleh langsung ke puskesmas untuk kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Oke, siap. Baik, lengkap sudah pembahasan kita kali ini tentang TBC pada dewasa. Terima kasih kepada Dr. May, Dr. Nisa dan juga Pak Nur udah sharing-sharing bareng kita di sini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Untuk menutup obrolan kita, TBC ada jargon nggak nih, Pak? Ada. Ada
tos TB gitu. Tos TB. Temukan, obati sampai sembuh. Temukan, Temukan, obati sampai obati sembuh. Ada sampai- gayanya mungkin Dok, gini ya. Nah ini tos. Boleh. Kita tuh pakai jargon bersama mungkin ya Dok ya. Boleh. Boleh di sama ya Bapak. Berarti sambil ada sebutnya temukan, obati sampai sembuh. Iya. Boleh. 1, 2, 3. Tos Tos TB. Temukan, obati, sampai sembuh. Sekian Wisma episode pertama kali ini. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Sehat Sehat Anda. Anda, kebahagiaan kami.